Oke, halo Sobat Cuan Nusantara, ketemu lagi dengan kita Jaring Usaha Channel yang akan membahas seputar bisnis, usaha, money management, hingga investasi. Oke teman-teman, di video kita kali ini kita akan membahas suka duka usaha atau bisnis produksi pisang teman-teman. Apabila suka dengan video ini, silahkan klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Oke teman-teman, kalau kita berbicara mengenai bisnis, terutama bisnis pisang, itu merupakan salah satu bisnis yang tiada matinya kalau menurut saya. Karena pisang itu juga banyak yang suka, dari kalangan anak kecil hingga orang dewasa pun banyak yang suka dengan buah pisang. Dan ketika kita usaha atau berbisnis pisang, terutama produksi pisang, itu ada suka duka dalam bisnis itu. Nah, kita akan bahas di video kita kali ini, sukanya itu apa, dukanya itu apa. Mungkin akan kita bahas terlebih dahulu yaitu dari dukanya ya teman-teman. Karena kalau kita membahas sukanya dulu itu kelihatannya kalau endingnya itu bukan happy ending tapi sad ending, oke? Jadi kita bahas dukanya dulu, nanti biar terakhirnya kita bisa happy ending seperti itu. Oke, duka yang pertama yaitu untuk tanam pertama teman-teman. Tanam pertama ini merupakan duka kalau menurut saya ini ya. Karena tanam pertama itu namanya sebuah bisnis atau sebuah usaha yang kita geluti, itu yang pertama-tama adalah membibit dari awal teman-teman. Nah, mencoba dari awal itu salah satunya juga merupakan duka ya teman-teman. Karena dengan tanam pertama ini kita harus menyiapkan bibit berapa ratus bibit yang kita tanam di waktu itu. Dan yang kedua adalah pekerja teman-teman. Jadi kita nggak mungkin misalkan tanam ratusan bibit kita tanam sendiri, itu nggak mungkin teman-teman. Kita memerlukan banyak waktu dan tenaga. Jadi kita harus mempersiapkan dua hal ini dulu teman-teman. Itu yang bikin bisnis ini berat di awal teman-teman, tapi nanti akhirnya akan happy di akhir. Jadi itu yang pertama, duka yang pertama yaitu dari tanam pertama menjadi sebuah duka dalam bisnis produksi pisang ini teman-teman. Yang kedua adalah pupuk teman-teman. Di daerah saya sendiri, terutama di Banyuwangi, itu pupuk di sini juga langka teman-teman. Untuk pupuk kimia bersubsidi itu juga langka. Lalu yang kedua juga mahal teman-teman. Kalau udah kehabisan stok itu pasti akan menjadi mahal teman-teman. Karena ya memang langka di sini. Jadi kebanyakan kita menggunakan pupuk ya seadanya aja. Misalkan kalau ada kotoran hewan kita pakai kotoran hewan, kalaupun ada yang pupuk murah subsidi itu kita pakai pupuk subsidi itu teman-teman. Lalu yang ketiga yaitu manajemen pegawai teman-teman. Manajemen pegawai ini sangat penting ya, karena dengan manajemen pegawai yang baik, usaha ini akan juga berjalan lancar. Tapi kenyataannya di lapangan tidak seperti itu teman-teman. Banyak kendala-kendala yang kita hadapi untuk manajemen pegawai ini. Jadi kita harus menghadapi pegawai yang malas-malesan, kita harus menghadapi pegawai yang kerjanya kurang maksimal, kita harus menghadapi pegawai yang terlalu menghabis-habiskan biaya pengeluaran itu. Jadi kita harus pinter-pinter lah memilih dan memilah pegawai yang cocok untuk kita dan yang memang benar-benar berniat untuk bekerja dan merawat pohon pisang kita agar tidak mati atau tidak stuck dan bisa berbuah dengan sangat baik teman-teman. Karena kendala ini, manajemen pegawai ini hal yang paling sentral teman-teman. Maksudnya hal yang paling sentral itu untuk maju dan tidaknya sebuah bisnis atau sebuah usaha itu diperlukan manajemen pegawai yang sangat baik teman-teman. Jadi kita harus tahu bagaimana mendidik pegawai kita. Kita harus tahu bagaimana pegawai kita bekerja dan kita harus juga evaluasi hasil kinerjanya itu seperti apa teman-teman. Jadi seperti itu manajemen pegawai. Lalu yang keempat yaitu ketika lebaran ini menjadi sebuah duka teman-teman. Ketika hari lebaran, ketika hari raya itu kita kan tidak kelahan teman-teman. Jadi beberapa hari sebelum hari raya hingga sampai hari raya ke-7 itu kita tidak kelahan, kita tidak ke kebun. Maka dari itu ketika sebelum lebaran itu sudah ada yang
tua, pisangnya itu buahnya sudah tua, itu akhirnya tidak ada permintaan teman-teman, tidak ada permintaan untuk kita kirim ke Bali, ke Surabaya. Kita tidak bisa jual di hari Lebaran teman-teman, karena memang momennya pada waktu itu semuanya libur, semuanya rest, istirahat karena menunaikan hari raya Idul Fitri. Maka dari itu akhirnya banyak yang buah itu matang di pohon dan akhirnya tidak laku dijual teman-teman. Dan meskipun dijual pun di hari Lebaran juga tidak ada yang ngambil teman-teman, karena semuanya mau Lebaran. Pengepul pun Lebaran, penjualnya, pembelinya pun itu Lebaran teman-teman. Seperti itu. Ketika itu susahnya ketika di hari Lebaran teman-teman. Ketika sudah hari Lebaran ke-7 selesai, itu baru kita bisa jual. Nah biasanya kita jual setelah hari Lebaran itu yang matang atau yang sudah tua sekali itu banyak teman-teman. Jadi kita bisa jual lebih banyak buah daripada hari-hari sebelumnya. Tapi kelemahannya di sini, dukanya di sini, biasanya setelah Lebaran itu permintaan kan masih sedikit teman-teman. Harga itu bisa masih murah teman-teman, belum setinggi yang mau Lebaran teman-teman. Kalau mau Lebaran itu kita bisa jual dengan harga tertinggi teman-teman. Untuk duka yang terakhir, ini salah satu duka yang menurut saya paling krusial dan yang paling sentral sebenarnya teman-teman. Ya ini apa? Fusarium. Kita sudah coba menangani beberapa kali fusarium, itu ternyata memang tidak bisa teman-teman. Tapi apabila ada saudara-saudara semua yang lihat video ini sudah berhasil menaklukkan fusarium, silahkan tulis di kolom komen. Kita juga masih butuh saran, kita juga masih butuh pendapat. Kita sharing aja di sini. Bisalah untuk di-share ilmunya di kolom komentar atau chat pribadi WA di saya, itu bisa saya sertakan di kolom deskripsi dari video ini. Kalau untuk pencegahan kita sudah beberapa kali bisa mengendalikan, tapi untuk mengobatinya fusarium ini jujur saja kita belum bisa. Oke, dari duka-duka yang ada tadi, kok bisnis itu banyak dukanya ya. Oke, sekarang kita akan beralih ke sukanya teman-teman. Jadi tidak hanya dukanya, kita juga ada sukanya di bisnis produksi pisang ini teman-teman. Yaitu yang pertama, sukanya. Tanaman ini merupakan salah satu tanaman yang paling bandel teman-teman. Kenapa kok saya bilang begitu? Tanah di daerah saya ini, di kebun saya ini tidak semuanya tanah bagus teman-teman. Ini ada campuran pasir, ada yang padas, ada yang tanah lempung ya, tanah cekat, dan ada yang subur juga ada. Tanahnya itu berbeda-beda tekstur teman-teman. Dan ternyata dengan kita menanam pisang ini teman-teman, itu tahan di semua situasi dan kondisi teman-teman. Jujur saja ketika musim panas dia juga tahan, di musim hujan pun dia juga tahan teman-teman. Nah ini yang saya katakan tanaman bandel teman-teman, karena pisang itu tidak memilih tempat, dimanapun dia ditancepi ternyata tetap tumbuh besar dan subur teman-teman. Ini suka saya yang pertama teman-teman, sukanya saya di tanam pisang itu seperti itu. Jadi merupakan tanaman bandel. Yang kedua yaitu bisa dikonsumsi semua orang, baik dari anak-anak, balita yang kecil hingga orang dewasa, bahkan manula pun itu semuanya suka pisang teman-teman. Pisang ini juga sangat memiliki banyak vitamin, nutrisi yang diperlukan oleh tubuh, sehingga baik untuk dikonsumsi dari kalangan anak kecil hingga orang dewasa teman-teman. Lalu yang ketiga, ketika saat panen kita tidak usah panen sendiri teman-teman. Jadi yang panen itu adalah pembelinya. Kita hanya duduk diam dan mengamati aja teman-teman. Karena kalau pembeli itu biasanya ada teknik-teknik khusus atau skill-skill khusus yang digunakan untuk memotong pohon pisang itu agar pisangnya itu tidak langsung jatuh ke tanah. Itu teman-teman, agar tidak cacat pisangnya. Bisa dikatakan seperti itu. Dan itu butuh teknik dan tidak semua orang bisa seperti itu. Jadi akhirnya dipanen sendiri oleh pembelinya teman-teman.
Dan biasanya juga pembeli itu memilih teman-teman, ini yang sudah siap untuk dipanen, ini masih belum, ini sudah terlalu tua. Itu biasanya pembeli memilih sendiri. Enaknya di situ teman-teman, kita tidak usah ikut panen, kita hanya mengamati dari jauhan, tinggal duduk-duduk diam saja dan mengamati. Itu kita bisa cuan teman-teman. Berbeda kan dengan buah-buah yang lain. Misalkan kita contohkan buah alpukat, kita harus memetiknya sendiri teman-teman, kita harus memakai pekerja untuk memetiknya. Atau buah-buah yang lain lah seperti apel dan lain-lain, anggur, kita kan harus memetiknya sendiri teman-teman. Itu sukanya kita, karena kita tidak usah memetik teman-teman. Tidak kita yang panen, tapi pembelinya yang panen. Itu jadi seperti itu. Lalu yang keempat, yaitu permintaan tidak terbatas. Jadi pisang ini merupakan salah satu komoditas buah yang permintaannya tidak terbatas teman-teman. Karena apa? Buah ini sangat enak sekali, lezat, banyak orang yang suka, dan harganya pun terjangkau teman-teman. Daripada buah-buah yang lain, buah pisang ini termasuk harga kelas menengah ke bawah lah. Jadi permintaan tidak terbatas, karena di daerah manapun pasti butuh pisang. Bahkan kita kan sering juga kirim-kirim ke Bali. Di Bali itu juga pisang berapapun mereka menerima teman-teman, karena di Bali itu juga selain banyak hotel, selain di sektor pariwisata, di Bali itu juga pasarnya pun luas teman-teman. Bukan hanya pasar nasional ya, tapi pasar internasional pun bule-bule pun juga sangat suka. Dan jangan lupa, Bali itu juga punya keragaman keragaman seni, adat budayanya sangat kental sekali teman-teman. Jadi kalau ada acara-acara keagamaan itu pasti mereka butuh pisang teman-teman. Lalu yang kelima, kita bisa panen tunas anakan teman-teman. Jadi tidak hanya buahnya saja yang kita panen, atau yang bisa mendatangkan cuan itu bukan hanya buahnya saja, tapi anakannya juga teman-teman. Yang keenam, yaitu tidak repot mencari pasar. Pasar untuk di komoditas pisang ya, itu sangat terbuka lebar teman-teman. Dan ini bukan pamer ya teman, ini bukan pamer. Dari pertama kali kita buka untuk produksi pohon pisang ini, buah pisang ini, itu sudah ada 6 pembeli teman-teman. 6 pembeli, 6 pengepul yang datang ke sini untuk kita nego harga. Seperti itu teman-teman. Ini bukan pamer atau apa ya, tapi ini membuktikan bahwa pasar yang kita cari itu sebenarnya banyak teman-teman kalau di pisang. Jadi kita tidak perlu repot-repot ke pasar jualin satu-satu, itu nggak perlu teman-teman. Sudah ada yang ngambil ke sini, pembeli bisa lihat semua pohon pisang yang kita tanam. Pembeli bisa pilih sendiri mana yang mau ditebang, mana yang mau dipanen, dan kita bisa nego harga sendiri teman-teman. Oke, karena harga itu biasanya menurut pasaran teman-teman. Kalau pasarannya tinggi, ya kita cuannya tinggi. Kalau pasarannya lagi rendah, ya kita cuannya sedikit. Gitu aja teman-teman. Oke, yang terakhir ya, ini yang ketujuh, yaitu perawatan itu tidak ribet teman-teman. Bahkan ketika orang males pun, ketika tanam pisang, dia nggak memupuk, dia nggak menyiram, pisang itu akan tumbuh subur tetap teman-teman. Ya, tetap tumbuh subur teman-teman, meskipun tidak dipupuk sama sekali. Dan pasti akan berbuah, karena siklus pisang itu sampai berbuah, akhirnya setelah berbuah ya sudah, dia akan berganti ke generasi selanjutnya. Seperti itu. Jadi tidak seperti buah-buah yang lain mungkin yang harus mengawinkan seperti salak. Kita hanya cukup tanam sekali. Kalau kita malas ini ya, kita hitung-hitungan malas saja. Nggak usah kita pupuk, nggak usah kita siram, biar yang maha kuasa yang menyiram, biar yang maha kuasa yang memupuk lewat air hujan. Oke, itu aja. Itu aja kita bisa panen teman-teman. Tapi ya juga kalau dibiarkan dengan yang dirawat itu kan berbeda teman-teman hasilnya. Jadi minim lah perawatan untuk di pisang ini. Sangat ngirit sekali. Itu yang saya suka dari pisang. Nah, demikian untuk video kita kali ini. Mungkin ada yang kelewat dari suka duka yang saya sebutkan. Silakan ada teman-teman yang experience dari pisang, silakan tulis di kolom komen. Nanti kita bisa sharing-sharing. Mungkin ada yang masih belum kita sertakan di poin duka atau di suka.
maka tulis di kolom komentar ya teman-teman untuk yang petani pisang. Dan apabila suka dengan video ini silahkan klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.